Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan sehat pagi hari ini, diberkahi pagi hari ini, bisa mendapatkan peluang yang terbaik untuk entry point kita. Hari ini hari Rabu 19 Oktober 2022 ya. Sebelum kita membuat satu pemetaan ya, satu mapping kecil untuk satu hari ke depan, kita akan mengevaluasi satu hari kemarin ya, satu hari kemarin yang sudah kita buat, yang sudah kita analisakan ya. Ada satu peluang yang bisa kita dapatkan. Kita coba untuk ke hari kemarin ya, tanggal 18 ini. Satu hari kemarin kita sudah dapatkan untuk pending ordernya ya, satu peluang ya, satu peluang dari pending ordernya di buy stopnya tersentuh ya. Bagaimana dengan sell stop ya, karena ini sudah cukup malam tidak tersentuh dan ada news jam 20 kalau enggak jam 19.30 ya. Itu kalau ada news maka pending order dihapus dulu ya. Pending order itu dihapus ketika 30 menit sebelum news dirilis. Biasakan kita untuk membersihkan yang menjadi pending order kita ya, kecuali kita buat sendiri di menit-menit terakhir jelang news itu dirilis. Kalau kita amati, kita evaluasi dari satu hari kemarin ya, perhatikan pergerakan naik dan turunnya. Di situ sempat bergerak naik, high-nya sampai di sini, kemudian setelah itu bergerak turun lagi, bergerak naik lagi, kemudian turun lagi ya. Semuanya berada di area yang tidak lepas dari high dan low-nya di sini. Itu artinya berada di range ini, market bergerak naik turun sampai selesai, sampai ganti hari. Maka ini disebut dengan range atau di wilayah konsolidasi dengan kekuatan buy dan sell yang sama atau hampir sama. Tadi malam juga kita sudah bahas panjang lebar berkaitan dengan kondisi yang ada ya, dinamikanya. Kalau kita amati, kalau kita pelajari, naik dan turun dengan kekuatan yang sama biasanya akan berada di kisaran itu ya. Ketika dia bergerak naik, nanti akan kembali turun lagi. Ketika turun, kembali naik lagi, kemudian turun lagi, kembali naik lagi sampai pergantian hari ya. Maka kondisi seperti ini memang cukup sulit untuk kita mengambil peluang di sana ya, sehingga betul-betul harus hati-hati. Inilah pentingnya kita belajar banyak memahami pergerakan setiap hari, sehingga kita bisa menemukan peluang-peluangnya. Kita bisa lebih hati-hati ketika ada market yang tidak potensial ya. Ketika kita sudah banyak mengalami kondisi market yang bermacam-macam, sehingga kita punya pengetahuan ya, setidaknya ada pemahaman ya menghadapi market seperti ini, bagaimana menghadapi market yang ekstrim seperti apa. Maka buatlah catatan kecil di situ ya, buatlah catatan kecil untuk evaluasi kita, untuk kehati-hatian kita, dan untuk terbaik kita ke depan. Nah, sekarang kita lihat dari running ya, dari running sekarang ini masih berada di kisaran atau berada di tengah ya, berada di tengah area konsolidasinya. Dari sisi high dan low, yang di atas menuju ke bawah, yang di bawah ini lebih cenderung datar. Sehingga tentu kalau kita lihat dari posisinya ini masih betul-betul berada di tengah ya. Meskipun ada kecenderungan sedikit naik, ada penolakan yang cukup signifikan di sini ya, di candle yang sedang running ini. Meskipun belum selesai,
Kalau kita amati dari waktu yang sudah berjalan 40 menit lebih dengan penolakan yang panjang seperti ini, maka ada kemungkinan untuk tekanan ke bawah semakin kuat nanti. Nah, kita bisa manfaatkan space yang kosong di atasnya, di bawahnya, sampai mendekati level ya. Levelnya sampai di sini, levelnya sampai di sini ya. Kita bisa manfaatkan di antaranya ya. Yang mana yang kita ambil kira-kira peluangnya sama, ini posisinya di tengah, punya peluang dan potensi yang sama. Maka kita ambil di atas dulu karena ini arahnya yang terdekat menuju ke atas. Kita ambil buy dulu di sini. Kasih warna biru ya, biar tidak terlalu sama, biar tidak bingung dengan garis yang kita buat ya, garis untuk levelnya. Di sini kita tempatkan buy stopnya di 16.55. Kita kasih di buy stop 16.55 ya, targetnya nanti di 16.59 atau terdekatnya di sini ya, terdekatnya di 16.57, yang tengahnya di sini ya, target yang pasnya di 16.59. Sementara di puncak sana ya, di sisi puncaknya kita bisa ambil untuk koreksinya ya. Koreksinya kira-kira ada 1000 berapa ini. Nah, 1000 sekian. Ini kita bisa manfaatkan untuk koreksi. Sekali lagi, koreksi hanya memanfaatkan pantulan ya. Sell limit di 1666.91. Begitu tersentuh dan mulai ada koreksi ya, kita segera exit, karena nanti di area ini beresiko. Area ini kalau nanti koreksi sebentar dan tidak ada lanjutan, tidak ada konfirmasi lanjut dia turun, maka ini bisa kembali naik lebih kuat lagi. Kemudian dari sisi bawah, sebelum di levelnya, kita juga bisa manfaatkan di bawah di sini ya. Kita bisa manfaatkan dengan sell stop, taruh sell stopnya di sini di 1650.50 dengan target terdekatnya di 1647 ya, mungkin 300-an ini ya, tidak sampai. Kita bisa taruh di sini atau kita taruh di sumbunya ya, di sumbu yang 2 menyentuh ini ya. Di sini ada sumbu yang menyentuh, kemudian di sini ada sumbu yang menyentuh. Oke, kita ambil sekitar 300 ya, 300 untuk targetnya ya. Silakan nanti disesuaikan dengan style kita, sesuaikan dengan kondisi marketnya. Karena untuk pagi pergerakan yang masih cukup sepi, mungkin bisa agak lama untuk target sekian. Kemudian di bawah lagi, di situ ada banyak sekali penolakan, di bawah ya, kita bisa manfaatkan untuk koreksi ya, bukan reversal. Sementara kita manfaatkan koreksinya dengan buy limit di 1641.61. sekaligus menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan penggunaan limit dan stop ya. Limit ini kita manfaatkan ketika berada di wilayah-wilayah pentingnya dan berpotensi memantul di sana ya, biasanya berada di area support atau resistennya. Setelah itu akan koreksi. Kemudian di area yang masih berpotensi dengan range yang masih kecil, kita bisa menggunakan stop di sana ya, untuk kelanjutannya ketika dia breakout. Dari 1, 2, 3, 4 ya, 4 posisi ini nanti kita akan evaluasi kecenderungan kira-kira kemana ya. Nanti ketika dia breakout di atas ya, tentu ada peluang untuk bergerak lanjut ke atas. Minimal kita uji dulu di levelnya terdekat.
Yang kedua, di atasnya lagi. Bagaimana ketika nanti bergerak naik kuat ke atas, sell limitnya tersentuh dan kemudian naik lagi? Maka berlaku risk management. Jangan kita pengennya sell tersentuh kemudian turun. Ini market bukan punya nenek dan moyang kita, sehingga apapun yang ada di sana kita ikuti. Bukan market yang harus mengikuti kita ya, tapi kitalah yang harus mengikuti kondisi pasarnya. Kalau memang tersentuh dan tetap naik, maka kita bisa membatasinya, bisa melakukan recovery dengan cara menambah, dengan cara switch, dengan cara cut loss, sehingga ada solusi di sana ya. Apapun yang kita transaksikan, tidak peduli berbalik atau satu arah, yang terpenting sudah siap dengan recovery-nya. Itu yang nanti membuat kita akan menjadi lebih tenang, psikologi kita menjadi lebih kuat di sana ya, tidak gampang panik dan tidak gampang cemas ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu. Nanti malam kita juga akan evaluasi lagi. Nanti malam kita akan lihat bagaimana kondisi terkini dan kita analisa ke depannya lagi seperti apa. Seperti halnya tadi malam, ketika pergerakan marketnya mendekati level terdekatnya, ini hati-hati, walaupun ada momentum bullish belum tentu lanjut, bisa jadi nanti berbalik ya. Ternyata memang berbalik, memang kondisi dari awal high dan low-nya ini sudah hampir sama atau sama-sama menuju satu arah ya, yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Itu artinya di kondisi-kondisi yang masih datar, masih konsolidasi, tidak ada tren, tidak ada kecenderungan, maka yang ada kesepakatan harga itu dulu ya. Nanti setelah itu pasti ada market yang bergerak lebih liar, yang akan mendominasi, yang akan menguasai pasar. Apakah hari ini, apakah esok ya, kita lihat nanti bagaimana gejalanya. Kita lihat bagaimana jejak yang ditinggalkan. Kemanapun arah pergerakan selalu ada jejak yang ditinggalkan. Contoh misalkan dia mau bergerak naik kuat seperti ini, selalu diikuti dengan jejak di sini. Ada penolakan, ada perubahan warna dan mulai berjajar. Kemudian melewati levelnya dan sebagainya. Terus begitu. Sama hanya dengan sekarang ini ya. Diingat ke depan ini belum bergerak. Kita belum tahu karena ini kita bukan permainan yang ya bisa kerjasama arahnya nanti kemana ya, kita juga sama sekali belum tahu arah ini mau kemana. Yang paling penting kita menempatkan posisi yang bisa berpotensi kita tersentuh dan bisa mendapatkan keuntungan kemanapun arahnya. Naik kita bisa manfaatkan, turun kita bisa manfaatkan, apalagi kondisinya masih datar seperti ini. Jadi jangan berpikir oh ini buy nanti pasti harus naik, ini sell nanti harus turun. Kalau kita cara berpikir kita seperti itu, nanti yang ada kecewa kita ya. Ketika sell marketnya naik, ketika buy marketnya turun, yang ada kita jadi panik. Maka sekali lagi siapkan antisipasinya, kalau buy tersentuh seperti apa nanti rencana untuk recovery-nya, di mana kita menempatkan batasan resikonya, kemudian bagaimana kita nanti menyelesaikan. Itulah yang paling penting. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi bagian dari sistem trading kita yang selalu kita gunakan setiap saat, setiap hari, dan selalu dilakukan perbaikan untuk memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik. Jangan mencari yang valid, jangan mencari akurat, tapi carilah peluang sekecil apapun di situ. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.